Hello movie lovers, welcome back di In Movie Channel. Movie lovers, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap sehat, karena sehatlah yang paling utama. Nah, kali ini aku akan membawakan alur cerita film berjudul Bahubali 1 yang menceritakan tentang seorang pemuda bernama Siwa yang hidup di bawah air terjun yang sangat besar dan tinggi sekali, yang membuat Siwa sangat penasaran ada apa di atas sana. Tapi ia selalu gagal, namun semangatnya kembali muncul saat ia melihat topeng yang jatuh dari air terjun itu, yang membuatnya yakin kalau di atas sana pasti ada seseorang wanita yang punya topeng itu. Akankah Siwa berhasil sampai ke atas air terjun besar dan tinggi itu? Mari masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share. Cerita ini dimulai dari seorang wanita dari kerajaan bernama Sivagami yang muncul dari sebuah gua yang berdampingan dengan air terjun besar dan menggendong seorang bayi. Dia kemudian membunuh tentara yang mengejarnya, dan sayangnya saat ia akan menyeberang sungai, ia terseret air dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan bayi itu. Untungnya penduduk desa setempat melihat tangan ratu dan bayi tersebut, dan ratu pun tenggelam setelah menunjukkan ke arah gunung di atas air terjun itu. Sanga dan suaminya kemudian mengangkat bayi itu menjadi anaknya sendiri dan diberi nama Siwa. Mereka juga menutup gua karena takut seseorang akan datang untuk mengambil anak itu. Siwa pun tumbuh menjadi pemuda bertubuh tegap. Meski begitu, ia tetap saja selalu gagal menaiki air terjun itu yang ia lakukan dari kecil. Bahkan ibunya sampai gak tahu harus gimana lagi agar Siwa berhenti melakukannya. Kali ini ibu Siwa ingin berdoa pada Dewa Siwa agar anaknya berhenti melakukannya dengan mengambil air dari sungai untuk memandikan Dewa Siwa. Tapi Siwa tak ingin ibunya melakukan hal itu melihat jarak sungai dan patung Dewa Siwa yang jauh. Karena itu ia pun mencukil patung Siwa dan mengangkatnya ke bawah air terjun. Dengan begitu Siwa akan mandi setiap hari. Semua orang takjub melihat hal itu, termasuk ibunya. Namun, tiba-tiba dari atas sebuah topeng jatuh tepat di bawah kaki Siwa yang membuatnya penasaran siapa pemilik topeng itu. Ibu Siwa pun senang karena akhirnya putranya Siwa berhenti untuk menaiki air terjun itu. Tapi sekarang Siwa malah menatapi topeng itu terus. Hingga tak sengaja ia coba-coba melukis topeng itu di tanah, membuatkan rambut dan yang lainnya, hingga membentuk seorang wanita cantik. Hal itu membuat Siwa semakin penasaran dan kembali menaiki air terjun itu lagi, yang dibimbing dengan hayalan wanita cantik tadi, hingga sampai ke atas. Di sanalah ia bertemu dengan seorang wanita bernama Avantika yang dikejar oleh beberapa prajurit. Avantika terus berlari menuju tempat di mana teman-temannya ada di sana, dan ternyata itu adalah jebakan. Terjadilah perkelahian yang disaksikan oleh Siwa. Avantika adalah seorang pejuang pemberontak yang kelompoknya terlibat dalam perang melawan Raja Balaladev dan kerajaan Mahismati. Kelompok tersebut bermaksud untuk menyelamatkan ratu mereka Devsena yang telah dirantai di kerajaan Mahismati selama 25 tahun terakhir ini. Suatu ketika Avantika melihat dirinya dalam air dan kemudian menghapus air tersebut, kemudian memasukkan tangannya yang terluka ke dalam air agar dimakan oleh ikan-ikan kecil. Tapi ia tak sadar kalau Siwa ada di dalam air itu dan kemudian melukis tangannya hingga ia terbangun saat ada panggilan dari kelompoknya. Ternyata sang ketua memberitahukan bahwa ini adalah waktunya untuk membebaskan sang ratu Devasena karena kerajaan sebentar lagi akan merayakan ulang tahun Raja Balaladev, dan Avantika lah yang tertunjuk untuk menjalankan tugas ini. Sang ketua membatalkannya karena melihat tato di tangan Avantika, tapi dengan air mata dan darahnya yang mendidih, Avantika meminta agar dialah yang mendapatkan tugas itu. Selanjutnya Avantika dan temannya kembali ke tempat sebelumnya di mana tangannya ditato. Sementara temannya menjadi umpan, Avantika bersiap dengan panahnya di atas pohon. Tapi ia tidak sadar kalau Siwa sudah ada di atasnya dan mengalihkan perhatiannya dengan seekor ular selagi Siwa mentato bahunya. Avantika baru tahu saat temannya memberitahukan tato di bahunya. Avantika semakin geram. Ia kemudian mengikuti jejak Siwa dan menemukannya. Tanpa babi bu, panahnya langsung meluncur ke arah Siwa. Siwa benar-benar menikmati pertemuannya itu. Sambil berkelahi, Siwa mendedani Avantika dengan buah-buah yang ada di sekelilingnya, memandikannya dengan air terjun dan mengganti roknya menjadi warna merah. Avantika pun kaget saat melihat dirinya yang cantik di depan air terjun yang mengalir. Melihat topeng itu, Avantika kini percaya kalau Siwa memang benar-benar menaiki air terjun hanya untuk bertemu dengan pemilik topeng itu dan melihat senyumnya.
Sementara itu di kerajaan Mahismati, seorang wanita bernama Devasena dibelenggu. Dialah ratu yang disiksa selama 25 tahun itu. Raja Bala sengaja menyiksanya seperti itu sampai dia mati. Sebenarnya ada prajurit setia bernama Katapa. Ia seorang budak yang sudah berjanji untuk mengabdikan dan melindungi kerajaan Mahismati, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ratunya disiksa selama itu. Malam itu Katapa memohon pada ratu agar ratu mau menyetujui permintaan Bala dan ia akan bebas. Tapi ratu hanya sibuk mengumpulkan kayu-kayu kecil. Ia berkata pada Katapa bahwa anaknya pasti akan datang dan saat itulah Bala akan dibakar bersama dengan kayu-kayu itu. Setelah Avantika dan Siwa selesai bercinta, Avantika kemudian membuat Siwa pingsan agar ia dapat pergi untuk menjalankan tugasnya. Tapi sayang saat di jalan ia tertangkap dan akan dibunuh. Untung Siwa menyelamatkannya. Semua prajurit itu dibunuh, hanya tinggal satu orang saja yang saat itu ia kaget melihat Siwa dan berkata Bahubali. Tiba-tiba kelompok prajurit lain datang, Siwa dan Avantika pun lari. Di sini Siwa merobohkan batu besar yang mengakibatkan badai salju. Avantika dan Siwa pun meluncur menggunakan kulit kayu dan mereka pun selamat. Avantika meminta maaf pada Siwa karena dia tidak bisa meninggalkan Siwa, tapi juga tidak bisa meninggalkan tugasnya. Siwa langsung berkata kalau Avantika sekarang adalah miliknya. Tugasnya berarti juga tugas Siwa. Disinilah Siwa berjanji untuk membebaskan Ratu Devasena. Kemudian dengan keberanian dan semangat tinggi, Siwa pun pergi ke kerajaan Mahismati yang sekarang ini sedang sibuk untuk mendirikan patung raksasa Raja Balaladev yang telah selesai. Sementara itu Ratu Devasena merasakan kehadiran Siwa putranya. Dalam proses mendirikan patung Raja Bala secara manual dengan memecuti orang-orang yang semakin lemah hingga gak kuat lagi, mengakibatkan tali lepas dan patung kembali turun hingga akan menimpa orang-orang yang ada di bawahnya. Saat itulah Siwa datang menarik kembali tali itu, tapi tak sengaja penutup wajahnya terbuka hingga orang tua yang ditolongnya melihatnya dan berkata Bahubali yang akhirnya diikuti oleh semua orang. Sang raja yang mendengar itu sangat murka sehingga saat di kerajaan raja memanggil para prajurit-prajuritnya untuk menanyakan siapa orang yang pertama kali berkata Bahubali. Tidak ada yang mengakuinya hingga Siwa maju untuk menghadap raja. Namun ia menyenggol api yang mengakibatkan kebakaran. Saat itu raja merasa pernah melihat mata Siwa yang telah kabur. Siwa terus berlari sembari melawan prajurit-prajurit yang menghadangnya hingga sampai pada Ratu Devasena. Tak lama Siwa kemudian membopong ratu dan membawanya keluar istana. Tapi saat di jalan Siwa terkena jebakan dan ia pun pingsan. Saat ia tersadar, ia sudah disandra putra Raja Balaladev. Begitu juga dengan sang ratu. Saat melihat Ratu Devasena yang dianiaya dan dihina, Siwa tak terima dan mengamuk. Ia memukuli anak raja hingga Katapa datang untuk membantu anak Raja Balaladev dan melawan Siwa. Sementara itu, ibu angkat Siwa sangat khawatir dengan Siwa yang udah lama nggak pulang-pulang guys. Mereka pun kembali membuka gua yang udah lama banget ditutup itu hingga mereka semua tembus ke atas air terjun dan langsung menyaksikan pertempuran Siwa dengan Katapa. Selain itu juga rombongan Avantika bersama ketua dan yang lainnya muncul. Mereka kemudian ikut bertempur membantu Siwa. Dengan susah payah Siwa melawan Katapa yang lumayan kuat juga meski udah tua. Saat itu Katapa memanggil kudanya untuk mengambil pedangnya. Tapi apa yang terjadi? Siwa lebih dulu mengambil pedang itu dan menghunuskan ke leher anak raja yang sedang lari hingga putus. Katapa yang melihat itu langsung meminta tombaknya dan akan menusuk Siwa. Tapi ia kaget saat melihat wajah Siwa yang terkena air hujan dan langsung melepaskan tombaknya. Siwa yang melihat itu pun kaget. Kemudian Katapa bersujud dan berkata Bahubali.
dan menaruh kaki Siwa ke kepalanya seperti dulu waktu Siwa masih bayi. Semua orang pun ikut bersujud memberikan hormat pada Siwa. Hingga pagi tiba, Katapa berterima kasih pada Sanga dan suaminya karena telah merawat pewaris kerajaan hingga besar. Sementara Siwa bertanya pada Katapa siapa dirinya sebenarnya. Katapa pun menjelaskan bahwa Siwa sebenarnya adalah putra dari Amarendra Bahubali, obat dari ibunya Devasena yang telah menunggunya selama 25 tahun. Buah pengorbanan dari ibu suri Shivagami. Katapa menceritakan kisah kerajaan Mahishmati pada Siwa yang dimulai 50 tahun yang lalu, di mana kerajaan Mahishmati didirikan oleh kakek Siwa, Maharaja Vikramadeva. Meski paling tua, Bijayadev tidak dinobatkan menjadi raja karena sifat liciknya, tapi Bijayadev menganggap itu karena dirinya yang cacat fisik yang menyebabkan gejolak besar dalam dirinya. Suatu hari raja wafat, meninggalkan rakyatnya dan juga istrinya yang sedang hamil 6 bulan. Setelah 3 bulan berlalu, kerajaan diambil oleh adik ipar raja dan istrinya Bijayadev Shivagami yang memikirkan kesejahteraan rakyat dan pertahanan kerajaan yang banyak diincar orang. Sayangnya ratu meninggal saat melahirkan, namun putranya selamat yang kemudian diberi nama Bahubali yang diangkat anak oleh Shivagami. Orang-orang yang ingin tahta kerajaan pun dibunuh oleh Katapa dan Shivagami. Sebenarnya para menteri meminta Shivagami untuk menduduki tahta kerajaan, tapi dia tidak mau karena dia tahu itu bukan miliknya. Ia berkata dengan menggendong kedua bayinya bahwa kedua putranya lah yang berhak menduduki kursi raja itu. Orang yang memiliki keberanian, bijaksana, dan penuh kasih sayang akan dinobatkan sebagai Raja Mahishmati. Shivagami benar-benar mendidik kedua putranya dengan sangat baik, tapi ia bisa melihat perbedaan antara kedua putranya itu dari kecil, mengajarkan keterampilan bela diri dan keterampilan menggunakan pedang, juga memanah. Tapi Bahubali dari kecil sudah terlihat rasa rendah hatinya pada yang di bawahnya. Hingga mereka dewasa, Bahubali semakin lihai dalam memanah dan menggunakan pedang. Begitu juga dengan Baladev. Tapi Baladev memiliki sifat iri dan menginginkan tahta kerajaan. Kedua putra Shivagami sama-sama hebat, hingga membuat Shivagami bingung memilih siapa yang akan dinobatkan jadi raja. Namun sebelum itu timbul masalah baru. Orang kepercayaan Shivagami Saketa mencuri rahasia militer kerajaan. Kedua pangeran ditugaskan untuk mencari pengkhianat itu dan menangkapnya hidup-hidup. Bahubali dan Baladev pun akhirnya dapat dengan mudah menemukan pengkhianat itu di sarang penyamun. Tapi Saketa berhasil kabur. Kedua pangeran pun mengejarnya hingga sampai di tepi jurang. Saketa memilih untuk terjun ke jurang, tapi Bahubali berhasil menangkapnya dengan bantuan Balala yang disuruh untuk memegang tali. Tapi ia lepaskan, untungnya tali itu menyangkut di batu besar. Untungnya lagi rombongan Katapa datang saat Balala akan memotong tali itu. Setelah ditanya, rupanya rahasia militer itu akan Saketa jual pada kerajaan Kalekaya. Shivagami berkata untuk menyerang mereka strategi apa yang harus digunakan. Kemudian Bahubali berkata Trisula dan disetujui oleh Shivagami dan yang lain. Dalam peperangan besar ini, Katapa akan membentuk benteng yang kuat, sementara Bahubali dan Balala menyerang dari kedua sisi yang berlawanan. Dan dalam peperangan ini jugalah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi Raja Mahishmati. Siapa yang berhasil memenggal ke Raja Kalekaya, dialah yang akan menjadi raja. Tapi paman Bahubali, ayah Baladev, tidak adil. Dia hanya memberikan alat peperangan canggih pada putranya saja. Tapi Bahubali tidak masalah. Peperangan pun dimulai. Bala dan Bahubali masing-masing menggunakan strategi perangnya. Tapi Bahu lebih cerdik. Hanya dengan menembakkan kain raksasa yang telah mengandung minyak, ia dapat membakar banyak musuh. Trompet pun dibunyikan, tanda strategi Trisula telah dimulai. Bala dan Bahu masing-masing kemudian menyerang dari dua arah sisi yang berlawanan untuk menembus pertahanan Kalakea. Tapi Kalakea mengeluarkan tahanan rakyat Mahishmati. Bala tak peduli, ia dengan kereta pedangnya menebas rakyatnya sendiri. Berbeda dengan Bahu yang menyelamatkan rakyat hingga berhasil menembus pertahanan Kalakea. Tapi saat itu pertahanan Mahishmati jebol dan bendera musuh dikibarkan. Itu membuat Shivagami khawatir dan prajurit mundur. Tapi dengan motivasi Bahubali untuk bisa membunuh rasa takut akan kematian dalam diri prajurit-prajuritnya itu, membuat semangat mereka membara dan kembali berperang. Bala berhasil menjatuhkan Kalakea, namun ia kewalahan juga melawannya. Berbeda dengan Bahu yang berhasil melumpuhkan Kalakea hingga semua prajurit Kalakea mundur. Tapi saat akan membunuhnya, Bala lebih dulu melakukannya. Mengejutkan, Shivagami bukannya memilih Bala yang telah membunuh Raja Kalakea, justru Bahubali lah yang diangkat menjadi raja. Meski suami Shivagami tidak setuju karena Bala yang telah membunuh Kalakea. Dengan bijak, Shivagami berkata untuk menjadi seorang raja tidak dihitung dari seberapa banyak ia membunuh musuh, tapi seberapa banyak rakyat yang ia selamatkan, dan itu sudah diputuskan. Begitulah cerita
ceritanya guys. Sangat merasa sangat beruntung karena ternyata selama ini anaknya adalah seorang raja hebat. Ia ingin bertemu dengan Bahubali sekali saja. Namun Katapa berkata kalau dia sudah tidak ada. Siwa kemudian berkata bagaimana bisa? Pedang dan musuh pun takut dengannya. Lalu bagaimana bisa ia bisa meninggal? Katapa berkata kalau ia mati ditusuk dari belakang. Dan pengkhianat itu adalah dirinya. Wow, ini benar-benar di luar dugaan guys. Tidak ada yang menyangka kalau Katapa yang membunuh Bahubali sendiri. Tapi sayangnya cerita ini sangat menggantung guys. Jadi tunggu cerita selanjutnya di Bahubali 2. Thank you for watching. Bye-bye.